Perkenalkan, nama saya Berta Veronica Lodipe dengan NIM 2419007. Dalam video kali ini saya ingin menyampaikan materi untuk pemenuhan nilai UTS Ekonomi dan Bisnis Global dengan topik investasi luar negeri. Tujuan dan materi yang saya ingin sampaikan antara lain menjelaskan pengertian, bentuk, manfaat, dan tujuan dari investasi luar negeri. Investasi merupakan faktor yang mempengaruhi pembangunan ekonomi dan investasi sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi kesempatan kerja. Munculnya investasi akan mendorong munculnya proses produksi atau output, dan output tersebut salah satu dihasilkan oleh manusia di dalamnya, menurut Safina dan Endang 2011. Jadi hubungan antara investasi dengan kesempatan kerja sangat erat kaitannya, di mana munculnya investasi pasti akan memunculkan produksi yang dilakukan oleh beberapa tenaga kerja. Besarnya investasi di suatu negara atau daerah menggambarkan besarnya aktivitas perekonomian, dan besarnya aktivitas perekonomian menggambarkan proses produksi yang cukup tinggi. Investasi merupakan suatu faktor krusial bagi kelangsungan proses pembangunan ekonomi atau pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Dalam mewujudkan pembangunan nasional, pemerintah masih belum mampu mendanai seutuhnya kebutuhan pembiayaan yang diperlukan. Oleh sebab itu, pemerintah memerlukan bantuan dari luar negeri. Penanaman modal merupakan langkah awal kegiatan pembangunan. Investasi pada hakikatnya merupakan awal kegiatan pembangunan ekonomi. Dinamika penanaman modal mempengaruhi tinggi rendahnya pertumbuhan ekonomi. Itu menurut Adrian 2013. Indonesia sebagai negara berkembang dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia memiliki potensi pasar yang cukup besar dilihat dari sisi input tenaga kerja. Jumlah penduduk yang besar dapat menggerakkan pasar dari sudut permintaan melalui multiplier efek karena adanya agregat demand yang tinggi. Namun pada kenyataannya masih banyak penduduk Indonesia yang belum mendapatkan pekerjaan. Penduduk dan tenaga kerja yang besar di Indonesia belum dapat menjadi aset potensial yang dapat dikembangkan dan mendorong kegiatan ekonomi. Di saat inilah peran investasi sangat dibutuhkan, membuka kesempatan lapangan pekerjaan, di mana investasi asing dapat menyediakan kesempatan kerja atau lapangan kerja yang sesuai dengan jumlah tenaga yang tersedia. Pengertian VDI atau yang dikenal dengan investasi asing adalah elemen kunci dalam integrasi ekonomi internasional. FDI menciptakan hubungan yang langsung, stabil, dan tahan lama antara ekonomi. FDI juga dinilai dapat mendorong transfer teknologi dan pengetahuan antar negara-negara yang memungkinkan perekonomian tuan rumah untuk mempromosikan produk-produk lebih luas di pasar internasional. Di samping itu, FDI juga merupakan sumber tambahan dana untuk investasi dan di bawah lingkungan kebijakan yang tepat dapat menjadi kendaraan penting untuk pembangunan. Investasi luar negeri didefinisikan sebagai investasi lintas batas oleh entitas penduduk dalam suatu ekonomi dengan tujuan mendapatkan keuntungan dalam lingkungan ekonomi negara lain. Keuntungan menunjukkan keberadaan hubungan jangka panjang antara investor dan perusahaan, serta tingkat signifikan pengaruh oleh investor langsung pada manajemen perusahaan. Penanaman modal asing di Indonesia dapat dilakukan dalam bentuk yang pertama itu penanaman modal asing langsung, yang artinya seluruh modal dimiliki oleh warga negara dan atau badan hukum asing dengan
ketentuan dalam jangka panjang, paling lama itu 15 tahun sejak produksi komersial. Sebagian saham asing harus dijualkan kepada warga negara atau badan hukum Indonesia melalui pemilikan langsung atau pasar modal. Yang kedua, penanaman modal asing tidak langsung adalah usaha patungan antara modal asing dengan modal yang dimiliki oleh negara atau badan hukum Indonesia. Dengan ketentuan peserta Indonesia harus memiliki paling sedikit 5% dari modal sejak pendirian perusahaan atau penanaman modal asing. Ketentuan usaha patungan ini bersifat dan investasi yang dilakukan dalam 9 sektor publik, yaitu pelabuhan, produksi dan transmisi serta distribusi tenaga listrik untuk umum, telekomunikasi, pelayaran penerbangan, air minum, kereta api, pembangkit tenaga atom, dan media massa. Manfaat investasi asing. Peran yang luar biasa dan berkembang dalam bisnis global dapat memberikan suatu perusahaan atau pasar dan saluran pemasaran baru, fasilitas produksi yang lebih murah, akses teknologi baru, produk, keterampilan, dan pembiayaan. Untuk negara tuan rumah atau perusahaan asing yang menerima investasi dapat memberikan sumber teknologi baru, modal, proses, produk, teknologi organisasi, dan keterampilan manajemen, dan dengan dapat memberikan dorongan yang kuat untuk pembangunan ekonomi. Keuntungan bagi negara tujuan dari aliran modal asing adalah yang pertama itu investasi asing membawa teknologi lebih mutakhir. Besar kecilnya keuntungan bagi negara tujuan tergantung kepada kemungkinan penyebaran teknologi yang bebas bagi perusahaan. Yang kedua itu investasi asing meningkatkan kompetisi di negara tujuan. Maksudnya perusahaan baru dalam sektor yang tidak diperdagangkan meningkatkan output industri dan menurunkan harga domestik. Akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan. Ketiga, investasi asing dapat berperan dalam mengatasi kesenjangan nilai tukar dengan negara tujuan. Maksudnya investasi asing dapat mengatasi masalah tidak tercukupinya valuta asing yang digunakan untuk membiayai import faktor produksi dari luar negeri. Kesimpulan, perdebatan mengenai investasi asing berlangsung sudah lama. Pada satu sisi, investasi asing dipercaya memberikan pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi negara tujuan. Dampak positif ini karena adanya transfer teknologi dan keahlian manajerial, pengenalan teknologi produksi yang baru, serta akses jaringan internasional untuk negara yang sedang berkembang. Maksudnya investasi asing juga berarti adanya kemudahan untuk memperoleh pinjaman lunak. Seperti itu, argumentasi negatif menyatakan bahwa kehadiran investasi asing langsung dapat mengganggu stabilitas ekonomi negara tujuan. Menurut Germidis 1977, kajian yang sudah dilakukan oleh Stat pada tahun 2006 menetapkan Indonesia sebagai daerah yang kurang diminati karena nilai lokasi kurang. Selain itu, dan potensi arus masuk investor asing juga masuk ke dalam kategori rendah. Banyaknya hambatan masuk bagi investor asing, birokrasi yang kurang efisien, dan infrastruktur yang kurang mendukung menjadi beberapa alasan mengapa Indonesia kurang diminati oleh investor asing. Oleh karena itu, penurunan PMA di Indonesia perlu dicermati sebagai peringatan
bagi pemerintah untuk lebih memperhatikan kebijakan sektor ini guna untuk meningkatkan perekonomian yang lebih baik. Bagaimanapun juga, kebijakan investasian terkait langsung dengan kebijakan industri, perdagangan, dan juga kebijakan non-ekonomi. Sekian hasil yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila salah kata dalam menyampaikan materi. Terima kasih.